Selamat datang di Good News, kabar bagus. Hari ini kita akan mengulik tentang Feelworld F5 Pro. Dia adalah 4K on camera monitor yang menurutku tepat banget buat teman-teman ya run and gun shooter yang nggak mau ribet tapi pengen ekspansi pakai kamera atau bahkan pakai wireless monitor. So stay tune, kita akan bahas Feelworld F5 Pro. Oke, ini adalah penampakannya. Ini masih dalam box. Kita unboxing dulu ya. Meskipun kalian udah tahu kalau ini sudah aku unboxing sebelumnya ya, tapi nggak apa-apa. Biar kita tahu isinya dalamnya tuh apa aja sih. Oke, kita buka si Feelworld F5 Pro. Harganya sih lumayan murah ya. Dia ada dua tipe. Yang versi F5 sama F5 Pro. Harganya selisihnya cuma 500.000 kalau nggak salah. Nah, ini dia yang 5 Pro. Ukurannya nggak terlalu besar karena emang dia cuma 5,5 inch. Kalau biasanya monitor itu yang kita pakai itu ada di size yang sekitar 7 inch, yang kadang-kadang tuh berat atau konsumsi powernya makin boros. Kalau yang ini tuh karena dia cuma 5 inch, jadi ya kecil banget nih. Jadi hampir pasti bisa lebih awet juga sih. Oke, kita lanjut ya. Ini monitornya. Terus di dalamnya kita dapat seperti biasa user manual, dapat HUD, instruction lagi, kabel micro to full size HDMI. Biasa untuk kamera mirrorless ya, karena kamera mirrorless rata-rata itu micro HDMI, jadi dia udah bawain. Terus dia dapat frame. Nah, frame-nya ini untuk nempelin si hoodnya ini nanti ya. Hoodnya ini bahannya kayak apa ya? Kayak karton. Oh, plastik dia, plastik. Tipis dan enteng. Terus berikutnya dia ada mounting ke hot shoe atau cold shoe. Oke, ini nggak tahu nih buat apaan sih. Oke, tadi aku sempat mention tentang harga yang tidak terlalu selisih banyak sama yang versi F5 biasa. Kemarin sempat aku mau beli yang F5 biasa itu harganya 1.999, jadi 2 juta lah. Sedangkan yang ini tuh 2,5 sampai 2,6 jutaan. Nah, perbedaan utamanya kenapa dia harganya selisih sekitar 500.000 dan dikasih embel-embel Pro ini adalah ini nih yang paling perbedaan paling bermanfaat. Nah, kalau kalian lihat di belakangnya ini dia ada slot untuk baterai NPF. Ya kan, baterai NPF itu baterai yang paling universal untuk teman-teman videographer atau teman-teman broadcast gitu, paling familiar tuh pasti pas sama baterai NPF. Ada versi yang kecil juga yang seukuran baterai kamera gini. Jadi ini bisa dimasukin gini nih. Nah, ini. Jadi slot baterainya di sini. Nah, sebelahnya pasti pada bertanya-tanya nih, ini sebelahnya nih apaan nih? Soalnya nggak umum juga nih kayak kita dikasih biasanya tuh di tengah kalau monitor kan baterainya. Kalau ini tuh di sisi kanannya dia. Nah, ternyata di sisi kirinya ini dia ada dummy battery. Bentar aku zoom dulu. Nah, ini ada dummy battery. Gunanya adalah untuk kita memasang peralatan lain seperti misalnya nih wireless transmitter. Nah, tinggal dinyalain, dia udah nyala. Monitornya juga nyala. Artinya ketika kita mau pakai wireless transmitter seperti ini nih, ini kita nggak perlu tambahan baterai lagi atau kita nggak perlu power lagi. Misalnya mau pakai baterai NPF lagi, karena biasanya kayak gini juga pakai baterai NPF, itu nggak perlu karena dia bisa gembol di sini nih, bisa bonceng di sini nih. Nah, aku nggak tahu sih, ini mungkin emang khusus dibikin buat si HoloLens Mars 400S kali ya. Karena tuh kalau kita lihat di sini nih, si kabel ini nggak nyangkut nih di sini nih, meskipun si plate dummy baterai ini tadi bisa digeser-geser ya, tapi dia tuh nggak nyangkut gitu untuk HDMI in-nya di sini gitu.
Jadi kayak pas banget aja nih. Nih. Ya kan? Ini pas banget sih kalau menurutku ya. Dari segi ukuran gitu juga dia juga nggak berat-berat banget gitu, padahal ini udah ada baterainya gitu. Nah kemarin aku udah sempet cobain si Feelworld F5 Pro ini dengan aku pasang pakai baterai NPF. Ada 2 jenis baterai, tapi yang jelas aku juga pasangin si Holyland Mars 400S dan itu dinyalain, jadi dia transmit sinyal gitu. Baterainya kemarin aku pakai ada 2, yang pertama ada NPF dengan kapasitas 2600 mAh, yang satunya lagi 53 Wh. Nah ini aku nggak tahu sih ini berapa mAh pastinya ya, tapi yang jelas dia ukurannya hampir 3 kali lipat. Nih gini nih, hampir 3 kali lipat. Nah kemarin waktu aku pakai yang 2600 mAh baterai yang kecil ini, dia bisa bertahan untuk ngerekam sampai 1,5 jam lah kurang lebih. Baru dia mati. Itu nonstop ya. Terus kalau pakai yang ini tuh hampir 4 jam lah Pak amannya ini pakai baterai yang segini. Nah artinya kalau kita mau syuting seharian, katakanlah kita syuting seharian itu 12 jam non-stop, kita cuman butuh paling nggak 3 baterai NPF kayak gini. Dan itu kalau aku pribadi sih aku lebih suka settingan seperti ini ya, jadi nggak perlu pakai V-mount, nggak perlu pakai power baterai yang gede yang tambah berat gitu, cukup pakai NPF yang kecil-kecil kayak gini. Terus kita bisa powering si Feelworld F5 Pro ini seharian tanpa tambahan baterai lagi untuk si wireless transmitter. Oke, berikutnya selain kamu tadi udah tahu ini ada slot baterai dan ini ada slot dummy baterai buat perangkat tambahan. Karena monitor ini emang range-nya di harga 2 jutaan, jadi udah pasti dia nggak punya port SDI. Dia cuman punya port HDMI in sama HDMI out. Terus ini ada 12 volt adapter. Ini untuk kalau kamu mau pakai adapter ya, nggak mau pakai baterai atau pakai baterai dari V-mount, maksudnya kesini bisa juga. Nah ini nih yang surprise nih, aku deketin dikit nih. Yang agak surprise itu adalah dia bisa power dari Type C, USB Type C 5 volt. Berarti kamu bisa powering itu dari power bank atau dari charger handphone biasa, itu bisa nih masukin sini. Terus berikutnya ada DC out untuk 8,4 volt. Jadi kalau misalnya kamu routingnya adalah kamu powering itu dari baterai sini atau dari input dari V-mount atau dari power bank USB Type C, ini masuk ada 3 pilihan power ya, 1, 2, 3. Nah, kamu tetap masih punya power out di sini nih. Oke, berikutnya adalah port quarter 20, karena ini mementingkan kita juga buat mau masang di mana nih. Kalau di kamera sefleksibel apa nih. Nah dia ada 1 di bawah sini, 1, 2 di samping, 3 di atas, dan 4 di belakang sini. Jadi fleksibel banget sih ini monitor. Mau kita taruh upside down, kita mau taruh dari bawah sini, atau attachment dari belakang sini untuk ke Magic Arm itu sangat gampang. Cuman kalau di belakang sini kayaknya nggak bisa kita pakai wireless transmitter ya, sini ya, karena bakal nyangkut di sini. Terus di atas ini ada beberapa tombol buat kamu yang suka pencet-pencet. Ada F1, F2, ini bisa disetting semua, kanan, kiri, atas, bawah, menu, power. Nah, sebenarnya tombol ini agak nggak guna sih, karena monitor ini sebenarnya adalah touchscreen. Gitu, aku coba powering ya. Monitor ini adalah monitor touchscreen, jadi ketika kita mau nyalain, mau pencet ini, sebenarnya tinggal double tap gini aja sih. Nah dia ada beberapa fitur, banyak banget, ada histogram, focus assist, speaking color, ambient audio, dia bisa on atau off dari onboard kamera maksudnya ya. Terus apalagi false color, kita bisa setting color temperatur di sini juga. Terus beberapa grid, kalau kita mau rule of third, kita mau pakai aspek rasio 2:1. Terus ada lagi apa nih? Macam-macam sih. Histogram juga ada di sini ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin monitor compact kayak gini, sebenarnya kebutuhannya sih kalau aku pribadi itu untuk framing gitu. Nah kalau teman-teman yang mau assistant kamera atau jadi focus puller, biasanya pakai monitor ini juga enak sih. Selain dia compact karena dia bisa naruh receiver di sini, ini juga jadi fokus
focusing rig yang enteng banget sih ya gitu ya. Ini enteng banget sih sumpah. Nah ini kalau kita ngomongin tombol di atas ini nih, sebenarnya agak nggak kepake juga karena kan monitor ini full touchscreen gitu kan. Nah cuman sayangnya si tombol ini tuh sering kepencet kalau kita waktu buka si baterai ini kan biasanya posisi bukanya kayak gini nih. Nah ini sering udah mati kita cabut nih pencet. Nah kepencet nyala lagi tadi waktu pas nyebut. Itu aja sih yang menurutku sebenarnya kalau tanpa tombol pun kita tetap bisa pakai optimal pakai si monitor ini ya buat semua menunya. Karena kayak Atomos gitu, Atomos Shogun gitu yang aku pakai biasanya gitu, itu emang dia bahkan nggak ada sama sekali nggak ada tombol selain tombol power gitu. Jadi harusnya nggak usah pakai ini tuh lebih enak sih. Oke, ini kita akan coba untuk pasangin di attachment yang dibawain ya. Oke, ini kalau udah kepasang ke attachmentnya ini ya, ini kayaknya nggak bisa di tilt deh, ya kan? Nggak bisa di tilt, karena dia ada 2 locking pin di sini. Ada 2 locking pin di sini, jadi dia emang dibikin nggak bisa tilt. Tapi ini cukup banget kalau misalnya kamu sebelumnya nggak pernah punya attachment untuk di hot shoe, attachment monitor gitu ya, dari hot shoe ke quarter 20 kayak gini, ini udah guna banget sih. Dan ini tinggal dipasang di hot shoe kamera kalian. Zoom out dulu. Yes. Nah ini tinggal kita pasang baterai. Kita pasang, ini pasang nggak ya? Pasang aja deh. Kita pasang. Terus kita kasih kabel HDMI. Oke, karena kameraku yang sedang aku pakai ini adalah GX9 dan memang GX9 ini bukan kamera buat video, jadi dia penempatan port HDMI-nya agak nggak wajar nih. Kayak ini nih. Dia tadi udah dibawain frame-nya kan. Frame ini gunanya untuk kita pasangin di sini nih. Pasangin di frame monitornya biar kita bisa pakai sun hood. Oke. Sini sun hood tadi itu bahannya plastik, enteng banget, nggak bakal nambah berat. Dia juga udah ada velcro-nya di dalam sini. Oke. Kita tinggal tempelin aja di sini. Oke. Nah ini penampakannya kalau kita udah set ini, dia pakai si sun hood, pakai attachment dari sini nih, dari bawaannya Feelworld F5 Pro, pakai transmitter juga. Nah ini udah aku set full siap untuk syuting. Memang sun hood ini sangat penting untuk di monitor ini, karena sebenarnya monitor ini salah satu monitor Feelworld yang nggak terlalu gede nitnya sih, karena dia cuma 500 nit. Sedangkan biasanya Feelworld itu sampai 1000 ke atas, sampai 2000 bahkan itu ada. Cuman kalau aku pribadi, aku kurang suka sama ininya nih, attachmentnya ini. Meskipun dia punya cold shoe di sini ya, untuk kita naruh mikrofon atau untuk kita naruh wireless receiver untuk clip on gitu. Tapi kalau aku sih lebih suka aku pakai attachment langsung dari hot shoe yang bisa di sini, karena dia bisa tilt. Itu bisa tilt, bisa pan. Kalau ini nggak bisa, jadi dia settingannya udah paten kayak gini nih. Tapi cukup nice sih untuk harga 2,5 juta ya. Menurutku malah ini best buy monitor sih buat teman-teman yang mau itu tadi kayak aku bilang di awal. Kamu mungkin mulai naikin skala produksi, mau pakai wireless monitor untuk klien atau director, untuk kamu mau ningkatin value juga bisa, karena ini nggak perlu pakai reaching yang gede sih. Ini bisa langsung running-kan kayak gini nih. Dan ini setting ini enak banget kalau kamu mau syuting yang tim kecil gitu ya. Untuk teman-teman wedding juga enak, karena monitornya ini kecil, nggak berat. Jadi kalau skenario di wedding mungkin dia nggak pakai transmitter kali ya, karena buat dia sendiri, buat si operator kamera sendiri. Jadi akan lebih simpel lagi malah gitu ya. Oke, kesimpulannya monitor ini worth to buy banget sih buat aku, dengan harga 2,5 sampai 2,6 juta.
Monitor ini akan sangat ideal buat teman-teman run and gun shooter, terus teman-teman di wedding, teman-teman yang jadi first assistant camera karena dia juga harus polling fokus, terus juga buat teman-teman DP atau operator kamera yang mau memanjakan diri dengan monitor yang lebih besar daripada monitor onboard gitu ya. Meskipun memang warnanya agak geser sedikit, tapi kita bisa adjust lagi di sini untuk perihal warna. Kalau untuk urusan resolusi dia kan bisa sampai up to 4K tuh. Meskipun layarnya ini 1920 1080. Jadi kalau kita mau syuting 4K tetap bisa pakai monitor ini. Meskipun previewnya di sini tetap Full HD ya. Oke, itu tadi review singkat tentang Filbert F5 Pro dari aku. Silahkan tulis di kolom komentar kalau kamu juga pakai atau kamu punya opini lain tentang si monitor yang bisa dibonceng sama si wireless transmitter ini ya. Nanti kita diskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa share, subscribe, dan follow Instagram saya @bagustikus. Dan jangan lupa Instagram @huntingpasarid. Sampai ketemu di Good News berikutnya.